Oh ya, saya. Ya, pripun Nah, Pak? sebentar, tempat saya kok nggak mau ini. Oh, Sebentar, apa harus di restart mungkin Pak ini? paling. Aduh, kenapa ini ya? Oh iya, jadi reset. Soalnya siap pagi tadi nih, saya pakai. Nggih. Mungkin Biasanya panas nih. biasanya gitu Pak. Udah, Nggih. wis gini aja. Ya, Pakai link aja nih. Apa ini enggak apa-apa? ini Link. nggak apa-apa Pak. Saya Oke. record di anu juga bisa. Ya, Nggih. oke silakan. Ya. Ini saya izin share screen Pak. Ini masih di Iya, iya. disable. Bentar, bentar. Share screen. Ya, apa ya nggak mau ya? Ya, mungkin itu Pak minta di restart Pak. Ini. Restart. Diperbesar, Mas. Nggih. Ya. Ini proposal yang saya ajukan kemarin itu kan tentang analisis. Kemudian di Prof Herman itu diminta untuk menambahi implementasi. Jadi kemarin yang di apa namanya SK itu kurang implementasi. Jadi untuk judul yang sekarang itu analisis implementasi e-learning pembelajaran Internet of Things di Indobot Academy menggunakan pendekatan Human Organization Technology Fit Model. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena kasus utamanya di e-learning Indobot Academy itu mereka yang mendaftar tahun 2021 itu baru menyelesaikan kurs di 2022. Mereka yang ikut di 2020 menyelesaikan 1 tahun kemudian di 2021. Dan ini menjadi pertanyaan juga apakah kontennya ataupun dari segi teknologinya atau dari segi organisasi baik itu tutor ataupun administrasi yang ada di Indobot itu yang memiliki permasalahan ataupun dalam segi teknologi apa ya tadi HOT human dari humannya dari mereka sendiri masih memiliki kesibukan. Jadi ini yang menjadi salah satu tujuan kenapa kita meneliti ini. Kemudian yang kedua itu kenapa kita menganalisis ini karena ini dari sisi perusahaan itu mempengaruhi penjualan. Jadi misalkan kita mengeluarkan satu course yang harusnya itu dalam 3 bulan selesai, mereka di bulan ketiga bisa membeli course baru, tapi kita satu orang itu hanya melakukan pembelian course per tahun itu hanya satu. Sehingga kami terpaksa menaikkan harga untuk bisa membuat seolah-olah istilah satu pengguna, satu user itu bisa kita akuisisi dengan penjualan 4 kali course yang harusnya mereka bisa beli 4 kali gitu. Jadi istilahnya kita melakukan hal itu dan itu dampaknya cukup signifikan ketika kita menaikkan harga. Yang pertama ya usernya otomatis turun, tetapi di sisi lain kita mendapatkan penghasilan yang harusnya sama dengan user yang dalam 1 tahun melakukan pembelian 4 kali. Nah, ini alasannya kenapa saya mengambil tesis ini supaya tahu faktor apa sih yang mempengaruhi orang-orang itu menyelesaikan course di Indobot Academy. Nah, untuk latar belakang masalah karena kita masih di posisi pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi sistem pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi itu sendiri. Kemudian perkembangan teknologi juga sangat pesat dan Indobot Academy mengambil peluang ini. Kita awalnya dulu jualan robot edukasi Pak Masuki, tapi sekarang kita beralih ke platform digital. Jadi kita membuat platform belajar untuk Internet of Things khususnya. Dan dari 2019 kami sampai sekarang sudah memiliki lebih dari 24.000 user. Tapi 24.000 user itu ternyata mereka hanya 2% yang melakukan ulasan, baik itu di Google ataupun di platform lain kayak Tokopedia dan juga di website kami. Sehingga dari 2% ini apakah ada sesuatu yang istilahnya janggal gitu. Kenapa hanya 2% yang melakukan ulasan dari total member yang sekian banyak. Kemudian dari ulasannya ulasannya itu positif 4,8/5 ya, total dari 519 ulasan ini yang saya ambil dari 16 Desember 2021 sehingga bisa dinyatakan kalau dari
TAM-nya sendiri, teknologi acceptance model itu bisa dikatakan bahwa teknologi ini udah diterima karena ulasannya positif. Tapi yang mengulas itu Sebentar. Anu personal. ya, ini nanti kita diskusi aja. J. Diskusi. Jadi gini, data ini sebentar, naik lagi. Data yang 16 Desember itu mulai kapan? Ini dari, maksudnya pertama kali mereka mengulas ya, Pak? Ya, Itu dari 2019. nah itu disebutkan Oh iya, baik. bulannya kapan Baik. ketika itu diluncurkan. Ya, nah ini di atas ini loh, sejak 2019 ini barangkali. Sejak kapan? Oh ya, nanti saya cek lagi bulan Dicek realnya. ya. Ya. Merah-merah aja dulu. Ya. Ya. Ya kan jelas rentang antara bulan tahun itu sampai dengan 16 Desember kondisinya seperti ini gitu ya. Ya. Nah, kemudian ini pendekatan yang saya gunakan yaitu Human Organization Technology Fit Model karena Oke, banyak cukup, C. faktornya. Cukup, sebentar, cukup. Menggunakan pendekatan ini kan di awal harus disebutkan dulu, diceritakan dulu di sini, ya. Nah, di sini harus cerita dulu. Oh, Kenapa pakai? di sini Ya, ya. di sebelum Anda menyebutkan human itu hot fit model itu harus disebutkan. Ya, kapan, ngapain? Kenapa pakai itu? Apa alasannya? Gitu ya. Alasan penggunaan hot fit model. Tentu nanti alasannya satu, alasan alasan empiris ya, alasan empiris dan alasan eh, apa alasan itu loh akademiknya Oh ya. ya. Akademiknya nanti terkait dengan hasil-hasil penelitian yang relevan yang menguatkan bahwa kasus Anda itu memang bisa di hot fit modelkan. Nanti ditambah ya itu ya. Ya. Ya, tambah. Agak besar Mas di besar. Ya, Oh bentar Pak, ini tak setting di sini coba. ya. Ya. Jadi berarti kalau untuk Sebentar. Yang alasannya itu sebelum Anda menuliskan human hotspot model itu, ya, mau aja naruhnya di mana terserah, ya, ya. ya. Nah, atau di sebelum unit itu nggak apa-apa, sebelum pendekatan itu nggak apa-apa. Jadi alasan dulu, baru kalinya ke hotspot. Jadi Anda ini kan Nggih. usulan penyelesaian masalah kan, ya. Terus, Ya. Berarti kalau yang saya tangkap sini berarti untuk dari sisi akademik sih mungkin kalau alasan empiris saya nanti bisa cerita. saya ya tuliskan. Cuman untuk alasan akademik nanti saya coba kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, ya, penelitian yang relevan. Ya. Dan untuk penelitian yang relevan itu apakah juga harus menggunakan pendekatan HOT juga, Pak? Iya, jelas. Berarti Jelas. memang harus semua yang menggunakan ini ya. Kan ada Iya, yang menggunakan TAM dan sebagainya itu. jangan. Jadi kalau tam nanti ya, kenapa nggak pakai tam aja gitu nanti Oh iya. ketika ujian ya. Mm-mm. Kenapa yang dipilih malah HUT? Mm-mm. Jadi Karena untuk memperkuat lah, memperkuat iya, alasan. ya, iya Pak. Nah, kemudian untuk oh iya ini ya. Kalau ini kan aslinya di atasnya ya Pak ya. Kalau di sini itu aslinya udah ada, cuman lebih ke penjelasan sih, penjelasannya. Jadi seperti ini ya, dari penelitian dari ini Eri Malata tahun 2016 menyatakan bahwa kesuksesan penerapan teknologi informasi diukur secara komprehensif dengan mengikut sertakan keterlibatan organisasi dalam pemanfaatan teknologi oleh pengguna.
Ini Yusuf yang memperkenalkan HOT Fit Model ini berguna untuk mengukur keberhasilan suatu sistem informasi yang lebih komprehensif dalam memberikan manfaat bagi organisasi dan pengguna. Berarti harusnya yang Sebentar. Ya, sebentar. Lazim nggak itu dipendekkan menjadi hot fit model? kalau HOT belum banyak yang menggunakan sih, karena ya baru diperkenalkan itu oleh ini Yusuf. Jadi Yusuf Tahun ini berapa tuh itu? tahun Tahun berapa? 2006. 2006. Saya belum kata itu hot fit model. Sebentar ya. Yeah. 2006 ya. Ya, Oke, 2006. udah sementara itu. Pokoknya yang paling kalau bisa yang paling tua dulu Oh, dimasukkan itu ya. ya. Karena ini itu aslinya baru diperkenalkan sih. Jadi HOT itu kan dari apa ya istilahnya, penelitian sebelumnya itu kan sesuatu yang baru gitu. Jadi pendekatan ini diambil dari tiga faktor ini sih, tiga aspek human organization technology. Jadi nanti saya cek lagi sejarahnya di HOT itu basicnya apa gitu. Mungkin itu saya juga masukkan aja Pak Mas Duki biar Ya, lebih lengkap ininya. ya. Ya, gitu. Terus Kemudian untuk HOT ini belum banyak digunakan dalam mengukur kesuksesan sistem informasi pada layanan pembelajaran, namun lebih banyak digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi lembaga, diklat pemerintah, kemudian rumah sakit dan universitas. Nah, ini ada beberapa penelitian. Ini di rumah sakit dan pemerintah itu selalu menggunakan itu karena menggunakan HOT. Kenapa? Karena di bagian organisasi itu merupakan faktor penting, di mana faktor organisasi yang menjadikan ini kesuksesan dalam suatu sistem. Karena kalau hanya sistem saja itu tidak bisa di apa istilahnya digunakan secara optimal. Jadi membutuhkan organisasi yang kuat gitu. Nah, analisis menggunakan model Human Organization Technology ini mengetahui besar pengaruh bagi pengguna dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Model Human Organization Technology diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya bidang teknologi dan pendidikan. Nah, harapannya bagi Indobot Academy ingin mengetahui hasil analisis implementasi terkait e-learning pada pembelajaran Internet of Things. Kebetulan di Indobot sendiri pembelajarannya bermacam-macam, cuman saya ingin fokus di Internet of Things karena Internet of Things ini uh, yang dikembangkan dari pertama 2019, jadi penggunanya sudah yang paling banyak gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran lain belum, jadi ingin fokus di sini saja. Kemudian Yusuf 2008 menunjukkan tiga komponen yang penting mempengaruhi kesuksesan dalam adopsi sistem informasi. Model Human Organization Technology Model menggunakan komponen manusia sebagai pengguna, di mana pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini berfokus pada sumber daya manusia, yaitu kalau di penelitiannya Yusuf itu ada dosen dan juga mahasiswa. Kalau di tempat kami itu nanti ada organisasi, yaitu seperti admin, kemudian tutornya. Kalau untuk yang kelas menggunakan webinar, kemudian ada juga admin sama member, berarti admin sama member. Nah, seperti itu. Kemudian komponen kedua adalah organisasi. Analisis dilakukan dengan menilai struktur organisasi dan lingkungan organisasi yang erat kaitannya dengan perencanaan, manajemen, pengendalian sistem dan pembiayaan. Komponen ketiga adalah teknologi. Menganalisis bertujuan untuk mengukur apakah e-learning yang digunakan telah memiliki kualitas sistem dan kualitas manfaat atau terdapat kekurangan sehingga e-learning tidak berjalan dengan maksimal. Nah, ini ada juga di sistem Bismart UNY itu menggunakan ini ya, sistem informasi dari Delon dan McLean Success Model. Dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara kualitas sistem terhadap penggunaan, kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, kualitas informasi terhadap pengguna dan kepuasan terhadap pengguna. Nah, di sini
Analisis terhadap kualitas e-learning di Universitas Negeri Yogyakarta menggunakan standar ISO dengan hasil kualitas e-learning yang baik dan proses pembelajaran yang berlangsung Oh, di cukup, cukup. e-learning juga baik. Standar ISO-nya mungkin dijelaskan. ISO Oh apa? iya, ya betul. Terus perlu dijelaskan juga tidak Pak? Bukan, anunya saja. Apa kan macam-macam. Ada Oh yang iya, apa ISO 9119 berapa misal gitu ya. Pokoknya dijelaskan. ISO-nya ISO yang mana. oh iya, Karena kan banyak itu. iya betul. Sekaligus tahunnya. Misalkan 9119 track apa-apa 2013, 2020 misal gitu. 2015. Jadi jelas kriterianya jelas. Ya, baik. Nah, ini yang saya simpulkan juga ini berdasarkan penelitian sebelumnya terhadap penerimaan teknologi informasi, peneliti tertarik melakukan penelitian Oh sebentar, ya. sebenarnya ini kan Anda hot seat model itu kan bukan penerimaan teknologi, tapi evaluasi. Oh ya. Nah, itu saya juga masih bingung itu, Pak Mas Duki. Eh, Kemarin waktu ngobrol ya. juga sama Pak siapa itu Pak Pri itu juga kan beliau memang lebih di absen ini ya penerimaan teknologi cuman ya ini masih bingungnya apakah ini nanti goalnya itu lebih ke saran atau lebih ke hasil gitu apakah ini layak diterima atau tidak gitu. Kalau saya ini arahnya ke evaluasi. Jadi apa yang sudah Anda kembangkan itu dievaluasi, ya, di arahnya lebih ya itu evaluasi itu. Jadi bukan penerimaan teknologi. Penerimaan teknologinya kan sudah, Anda kan tidak ke sana. Oh iya. Kapan ketemu Pak Pri? Masih Zoom sih Pak jadi kan beliau ngajar multimedia nah di Oh, multimedia itu sering menyampaikan tentang multimedia itu kan bagian dari apa teknologi yang apakah bisa diterima atau tidak gitu. Nah, saya kebetulan oh. sambil menanyakan ini gitu. Ya, kalau konteksnya multimedia, ya. Ini kan konteks yang Anda teliti itu garis besarnya pokoknya evaluasi loh ya, Iya, evaluasi. Jadi bukan bukan apa karena program Anda kan jelas jelas sudah secara real sudah ada yang pakai, sudah ada iya. penggunanya. Walaupun mungkin yang respon hanya berapa sekian persen Hanya tadi. 2% itu Pak Mas Ya, Duki. sekian. Tapi kan sudah dibaca banyak orang, sekian Iya, ribu tadi itu ya. Jadi Anda melakukan pokoknya dari awal sampai akhir arahnya ke evaluasi. Kemudian Anda harus bisa menguatkan bahwa memang evaluasi itu salah satunya bisa pakai hot fit model. Nah, di naskah yang atas kelihatannya belum ada lagi. iya betul Pak. Nah, pokoknya di atas tadi, tolong dilengkapi. Ya, baik berarti ini udah mulai mengarah sih Pak, nah, lebih ke evaluasi. Nah, yang untuk identifikasi masalahnya ini masih masih asumsi saya juga sih Pak. Jadi mohon koreksinya. Untuk yang Jadi pertama, gini, ya. sebentar. Jadi gini, eh, coba ditutup dulu. Saya tak ingin menuliskan. Oh ya, Tutup dulu. Saya tak buka whiteboard aja. Jadi, tadi apa tadi? HOT, Oh, Human bukan. Organization sama Bukan, bukan. Teknologi. Tadi ngomong apa tadi? Yang mau? Oh, yang identifikasi masalahnya. Oh Ya, iya. Identifikasi. Nah, identifikasi masalah itu intinya kan Anda menuliskan satu apa gitu kan? ya, Ya, dua apa? Itu ya, betul ya? ya betul Pak. Tiga apa? Ini garis besarnya aja dan seterusnya. Nah, di latar belakang ini, latar belakang, latar belakang ini tulis kembali.
tulis kembali satu apa, dua apa, misalkan itu ya. Nah, kalimat yang di sini tadi tuliskan di sini, nanti jelaskan di sini. Oh ya. Nah, terus setelah itu nanti satu dihapus. Paham? Paham, paham. Sehingga di sini nanti kalau saran saya apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam evaluasi tempat Mas Obi itu, tuliskan aja semua di sini. Tuliskan. Banyak nggak masalah. Resikonya kalau banyak, ini juga harus banyak. Iya. Betul. Ya. Nah, terus habis itu kan mesti dibatasi. Nah, dari situ mungkin yang Anda teliti mungkin poin 2, 5, 6, 10 misalnya. Ya, di batasan ini. Batasan masalah. Nah, sini pilih dalam tanda petik nomor identifikasi ya, nomor identifikasi. Itu ya. Ya, walaupun mungkin tidak secara tekstual nomor itu enggak, tapi maksud saya permasalahan apa yang ada di sini. Ya. Baru nanti terus masuk ke tujuan. Itu ya. Kalau nanti dulu dituliskan yang ini apa identifikasinya, tulis saja semua. Terus tulisan kembali di sini ya, kalimat-kalimat Anda tadi itu masuk di mana. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, dasarnya menulis poin 3 itu apa? Nah, Anda kan mesti ingat, oh poin 3 itu masalah ini, gitu ya. Oh ya, paham. Ya. Jadi nanti tolong disusun ulang. Oke. Untuk biar gayut. Ya, masalah teorinya yang tadi itu Pak, yang tadi itu kan di bagian awal-awal, saya izin share lagi. Di bagian awal-awal kan kita menyebutkan tentang kondisi sekarang seperti COVID-19, kemudian kita menjelaskan tentang apa HOT itu apa. Itu berarti kan bukan bagian dari identifikasi masalah ya. Bukan. Itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung, berarti itu termasuk baru masuk ke ranah ke area identifikasi. Ya. Jadi kalau saya coba ditutup. Jadi baru masuk di sini. Kira-kira begitu ya. Iya. Ya. Jadi yang berarti ini saya susun kerangka ulangnya dulu aja Pak untuk masalah identifikasi masalah. Jadi di bagian sebelum ke poin-poinnya itu ya lebih pokoknya dicari ya nanti ya. Iya Pak, baik. Untuk masalah tadi Pak kayak COVID-19 kemudian HOT, kenapa menggunakan model itu? Nah, untuk ini COVID-19 terus kenapa menggunakan HOT itu apakah dikaji dulu kemudian diidentifikasi masalah, atau cukup misalkan di atas ini pandemi dulu kemudian langsung masuk ke permasalahan-permasalahan, kemudian di bawahnya kenapa kita mengangkat HOT gitu, atau pripun Pak? Karena kan di HOT ini nggak semua itu yang tadi jenengan sampaikan itu, apakah ini itu cocok menggunakan pendekatan HOT gitu? Iya ya kayak tadi itu. Jadi silakan aja nanti setelah Anda mengarahkan penyelesaian kasus ini ke hot-fit model ya baru permasalahannya itu diidentifikasi. Anda diidentifikasi tadi enggak nyebutkan hot-fit model enggak? Itu belum Pak. Belum tahu? Iya, berarti belum ya belum. Oh iya. Ya. Baik, berarti paham Pak. Berarti itu istilahnya yang diidentifikasi masalah itu adalah kayak urutannya di bab 1 itu loh, yang di pendahuluan itu ya Pak. Urutan peristiwa yang akan Anda teliti. Oh iya, urutan peristiwa. Jadi urutan peristiwa. Jadi tempat saya itu Indofood itu kondisinya seperti ini. Anda kan kita mulai dari pandemi seperti ini, kayak Anda ceritakan tadi, kemudian ternyata di tempat saya itu kayak gini, di Indofood maksud saya kayak seperti ini, ya. Kemudian seperti ini berarti ada sesuatu yang miss, gitu. Sehingga perlu dievaluasi misal.
Nah, baru Anda masuk ke itu, ke, Ya. ke apa? Ke identifikasi. Ya memang kalimat itu tidak plek itu enggak, tapi minimal ada anu lah, ada arahnya yang ke sana. Ya. Nah, ini sepertinya saya perlu nyusun dulu, Pak, ini. Iya, Jadi iya. saya susun ulang dulu. Iya, Kira-kira iya. Ya nggak apa-apa. boleh Terus boleh. Gimana gimana? kira-kira boleh boleh bimbingan lagi kapan ya, Pak? Karena Oh kan boleh boleh terserah. Pokoknya pokoknya janjian aja. Kalau pas saya habis ngajarin kan biasanya kan slow ya. oh ya. Anda bisa, saya bisa, silakan. Sebenarnya ke tujuan aja dulu. Jadi kuncinya itu satu identifikasi masalah, dua tujuan. Oh ya. Jadi itu dulu. Ya, sehingga tujuannya sama harus ngapain toh ini? Ya. Ditulis. Tujuannya mau ngapain? Nah, ini Atau ini tuh masih masih terlalu umum sih. Jadi gini-gini, tutup, jangan tutup. oh Tutup ya. dulu. Tutup dulu. Jadi setelah identifikasi tadi sudah, jadi menurut saya kuncinya dua ini, identifikasi sama tujuan. Nah tujuannya langsung aja dituliskan dulu. Walaupun ada belum yang atas, nanti kan tujuan bisa disesuaikan. Jadi tujuan ini kata kuncinya, sampai kan mau mengevaluasi toh. Ya, Ya, betul. sekarang berarti model evaluasinya kayak apa? Ya. Atau kalau kalau dalam R&D biasanya desainnya itu Ya. apa namanya ini? Kerangka berpikir atau Apa ya? Ya desain mestinya. Mestinya kalau di anu ya desain evaluasi. oh iya, desain Desain evaluasi. desain evaluasinya ke apa? Kemudian kalau sudah biasanya kalau sudah desain kan apa implementasi ya tadi. Iya. Implementasi evaluasinya seperti apa? Kemudian dari situ Anda kan usulan model, ya enggak? Iya. Usulan model. Kemudian dari usulan model itu yang keempat urutannya apa? Setelah usulan, terus apa ya? Setelah usulan, Kesimpulan atau ini jangan, interpretasi. jangan, Oh jangan. ya. Usulan model, apa ya? Kayak kriteria, Faktor-faktor itu ya. kriteria. Kalau faktor-faktor bisa di sini, Oh. bisa di sini. Ini faktor-faktor di sini, faktor-faktor ya. Jadi cara-cara ini variabelnya itu ada di sini, ada desain, ya. Faktor-faktor ada di sini. Apa variabel-variabelnya di sini. Kemudian implementasinya ke apa? Usulan usulan model evaluasinya seperti apa? Usulan model itu ya gambar itu loh mas. Iya. Gambar, gambar misalkan ini kemana ya. Iya. Tapi tidak gambar kemana ya. Terserah lah. Pokoknya gambar ya. Nah, Gambar saya udah usulan. buat yang itu sih, Pak. Cuman di bab 2. Ya nanti, Ya. nanti. Ini kan harus dinarasikan di sini. Oh ya. Ya. Oh, nanti tujuannya inilah baru ini nanti eh, sesuaikan lagi di sini di satu batasan masalah ini. Jadi ini kan tujuannya kan yang menjadi tujuan kan ini fokusnya kan di sini. Atau kalau di R&D kan biasanya desain, yang kedua itu implementasi, terus uji kinerja kan, uji kinerja. Yang keempat biasanya kalau tangani tesis ini apa efektivitas apa ya? Atau efektivitas ya biasanya efektivitas. Yang jelas ini keberterimaan oleh user. Nah, biasanya gitu ya. Empat sebagai garis besarnya. Kalau R&D loh ya. Iya. R&D kan ini desain, uji kinerja, kemudian efektivitas atau keberterimaan terserah apapun namanya yang penting bahwa
setelah diuji sistemnya itu baru diimplementasikan di orang lain, ya. Ini kalau R&D. Nah, karena Anda ini evaluasi, ya, ini modelnya kayak apa, atau faktor-faktornya apa, kemudian implementasi evaluasi nanti arahnya kemana, kemudian usulan model. Mungkin kalau ada lagi silakan aja nanti Ya. ditambah. Ya, Nanti oke. saya coba cek juga Pak di Ya, beberapa tesis yang analisis, ya, 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 evaluasi sih lebih tepatnya. evaluasi. Ya, kan ini kan evaluasi ya, benar ya. Ini harus dipastikan dulu loh ya. Ya, kalau Maksud, kalau dari kebutuhan memang evaluasi Pak, karena ya, ya ya, itu ya. tadi. Jadi arahnya bukan keberterimaan tempat Indofood, tapi evaluasi Indofood. Oh ya, Tadi kasusnya kenapa dari 24.000 itu hanya 2%, misal, ya, iya. tutup ya. Nggih. Ya. Terus kemudian ini Pak, untuk batasan itu kan di S2 apakah ada standarnya Pak? Misalkan dari misalkan dari 6 identifikasi masalah kita cukup ambil 3 dulu atau pripun? Enggak ada itu, Oh ya. enggak ada, terserah aja. Sesuai dengan pokoknya batasan itu dengan tujuan harus sinkron. Tujuannya tadi kan 3, misal tadi ya, Iya, 3, ya kan? Jadi 3 itu sudah tercover di batasan. Jadi iya. Anda harus bilang bahwa yang saya batasi itu poin di tujuan 1, 2, 3. Udah titik. Nggak ada harus sekian-sekian, enggak. Tapi itu dinarasikan, ya. Nggih. Siap. Nggih, mungkin itu dulu Pak untuk Iya, bab bab 1 1. dulu Iya. bisa rampung itu bagus. Bab 1 dulu Iya. bisa rampung bagus, ya. Kalau di minggu depan Pak, boleh Boleh bimbingannya silakan. hari apa Pak? Karena kan dari kebetulan saya dapat jadwalnya itu tanggal 28 di jam 14. Jadi itu nanti jenengan dapat Senin undangan nggak juga Pak. apa-apa, Senin Senin ya. nggak apa-apa. Hmm. Senin itu saya ya, Senin roto. Ya Senin fleksibel lah ya. Soalnya saya kan pagi jam 8 ngajar, kemudian pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro biasanya roto sok jelong-jeling itu loh, artinya Oh, sok banyak, sok sedikit gitu ya. iya. Ya, Iya. Senin Nanti saya Senin hubungi lagi ya Pak. ya, Nggih. kontak-kontakan aja. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak. Ya. Ya. Wes, Nggih. cukup. Insyaallah Oh iya, sudah cukup. ya. Oh iya Mas. Ini yang penelitian kemarin itu kan sampai sekarang belum ada kabar. Oh ya. Belum, semua se-Indonesia Raya belum ada kabar. Itu apa Pak? Kedai Reka bukan Pak? Belum, itu yang bukan ke Dereka, itu yang Oh. penelitian Ristek Dikti ya. Penelitian maaf, Dikti Ristek Oh ya. di Simkitab Mas. Nah ini saya juga mau mengusulkan yang ke Dereka. Ke Dereka jangan sudah pernah diajak mitra. Ini masih kontak-kontakan dari dosen UAD juga Pak. Oh, gitu. Ya misal UNY ada ya nggak apa-apa Pak. Nah, rencana kami mau mengusulkan matching fund itu ke Dereka. Jadi ceritanya kan dengan unggah portofolio Iya. itu, kemudian saya mengusulkan proposalnya. Iya. Met enggak gitu. Nanti Kalau untuk karena akunnya udah punya Pak, kami udah ada. sudah. Ya. Ya. Tapi ini proposal masih berlangsung. Iya. Itu kan kebetulan paten saya yang mau saya hilirisasi. Apa Pak ini Pak patennya Pak? Ya, terkait dengan adaptasi kontrol sistem. Iya. Nanti mungkin Elektronika. lebih ke penerapannya gitu sih Pak. Ya. Ya itu. Bisa ya nanti ya kalau misalkan itu. Ya cobalah nanti ini kami kan dengan tim saya Pak Prapto, Bu Ratna, mungkin ya saya Pak Bu Ratna, mungkin itu si siapa? Kalau nggak Pak Muslihin, satunya mungkin si Irfan Oh ya. Lutfi. Tapi ya nggak tahu nanti kita lihat perkembangannya. Iya. Ini kan masih diskusi. Jadi ya pokoknya kalau itu sudah kami lakukan bisa ya nanti ya. Insya Allah bisa Pak.
Kan gini biasanya kan harus ada in cash sama in kind. Ini gampang bisa diatur. Oh ya, Yang biasanya dari kami semua. Kalau in kind itu kan apa yang dengan fasilitas itu dihitung. Misalkan pertemuan atau sekedar buka-buka websitenya atau sekedar nyoba-nyoba alat tempat jenengan atau itu kan bisa dihitung yeah. kind. Siap. Apa nanti kita ya makasih. Yeah, Pak. Cukup ini ya. Matur nuwun juga. Ya sama-sama. Ya. Ini tadi siapa yang webnya jenengan, linknya jenengan? Yang ini zoomnya jenengan, Pak. Oh saya. Ya. Yeah. Ya wes, itu aja ya. Yeah, Tak Pak. akhiri. Matur Ya, nuwun. yuk, assalamualaikum, sukses Waalaikumsalam. selalu. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.